Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Koko Tarik. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah video yang berisi tentang keterangan dari Dr. Koni Rahakunini Bakri. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Kalau aku cuma begini ya, buat aku tuh adalah pukulan fatal ketika tentara khusus kita atau benar-benar pasukan khusus kita yang katanya nomor 3 dunia, katanya nomor 5 dunia, namanya Kopassus itu. Kenapa bisa kemarin tuh luar lantak yang kejadian terakhir yang 36 orang? Karena begini ya. 36 orang apa? Ya, korban kan diserbu kemarin. Nah, jadi gini loh, satu Kopassus itu hitungannya 20 prajurit. Di mana-mana kenapa Kopassus itu atau pasukan khusus, pasukan elit itu kenapa jadi hebat banget dilihat orang? Kenapa dia selalu kecil? Karena satu orang itu bisa bunuh 20 orang. Nah sekarang itu ada pasukan gabungan Kopassus dan Rider. Dan buat gue Rider tuh ya setengah khusus Setengah ya. Kopassus. Setengah Kopassus Rider gitu loh, Kostrad. Bayangkan 36 orang dan gue ngitungnya bego aja. Pernyataannya TNI, TPNPB itu hanya 50 orang. Ini aja bisa isu kita angkat baru nih. Pernyataan Polri, TPNPB itu 150 orang. Oke? TPNPB itu yang UKB itu ya? Si tentara ini ya, sekarang kan namanya tentara pembebasan, pokoknya TPNPB sekarang namanya. Tentara yang kita. Namanya ganti-ganti melulu. Ya, Enggak, ya. tentara si OPM. Tentara OPM. Tentara OPM itu namanya sekarang tentara. Makanya gua dukung penuh Panglima Yudo mau operasi tempur naon juga gua dukung aja. Sikat. Hasikat, kalau perlu 3 angkatan langsung. Bom aja selesai, gitu kan. Nah, jadi gue lupa ya. Jadi pokoknya intinya hitungan gue langsung begini. Dengan itu bisa dikalahkan, dan kalau gue ngomong gue berarti gue kan tahu detail. Gue nggak boleh ngomong aja apa detailnya, tapi I know exactly berapa titik dari markas, berapa logistik dukungan yang ada dan tidak ada, gue tahu. Cuman gue nggak bisa omongin, oke? Jadi data gue satu lah. Jadi kalau ada yang bantah ini, ya gue nggak bisa aja ngomong di publik. Tapi data gue satu. Nah, jadi sekarang hitungan gue berarti gini aja. Itu 36 orang bisa babak belur, ya kan? Dan stres loh, trauma. Kalau sekarang lihat ke rumah sakit, mereka tuh trauma sekali karena melihat kesadisan yang nggak pernah terlihat dalam hidup mereka sebelumnya. Berarti 720 orang kekuatan, which is kan nggak mungkin. Kalau nggak ada tentara bayaran. Tentara bayaran itu adalah masuk jadi pasukan elit ke TPNPB. Ada yang bilang begini, Bu Koni itu kayaknya mengaburkan gini gitu. Loh, gue bilang gitu. Sekarang emang lu kalau pikir pasukan elit itu boleh dari Daincorp datang, terus dari mana lah gue kagak tahu datang, belum tentu. Kita tuh harus jujur ya, banyak sekali tentara kita dengan program yang salah dan terlalu terburu-buru, itu akhirnya dia jadi tentara, tapi kemudian desersi. Ya. Lari mereka. Desersi lari ini kan bisa dua hal. Dia betul-betul gabung ke TPNPB, which is gue bilang kayaknya nggak mungkin, karena ngapain dia dari orang biasa hidup di kota terus tahu nikmatnya semua, kenapa jadi mesti masuk hutan? Ya. Jadi kalau gue curiga dia yang dibayar oleh I don't know what, you name it. Kita punya di dunia ini ya. Ini gue biar jelasnya. Ada 10 top military Tentara bayaran. 11 lah. Tentara bayaran. Ada Daincorp, itu gue merahin tuh. Pokoknya yang gue curiga itu Daincorp main, Erins, ya kan, Unity Resource Group atau G4S. Oke, itu yang gue curiga masuk. Karena kalau G4S itu dia udah ada di 620 ribu tentaranya, bisa di mana aja. Nah, dan bayaran mereka mahal banget. Jadi kalau gue desersi nih, pilihan untuk masuk ke situ lebih besar daripada masuk di TPNPB. Digaji. Itu loh maksud gue tentara bayaran. Ada yang jawab gini sama gue, dari mana Bu tentara bayaran bisa kami bayar? Lah, lu pesawat susi aja lu mau ganti bisa dari uang sumbangan PBB. Kenapa bilang bayar tentara bayaran nggak bisa? Nah, jadi ini kita mesti serius melihat masalah ini dengan kejujuran, oke? Dan artinya apa? Diplomat kita tuh kedodoran menurut gua. Puncaknya adalah ketika Westminster Declaration keluar, ya. Westminster Declaration itu, aduh sakit hati gue. Ini kalau gue udah hitung loh, saking gue kesel banget, gue hitung. Gue hitung berapa orang dari Australia, berapa orang dari Inggris, berapa orang dari Vanuatu, berapa orang dari Belgia, ada 1 orang, ya kan? Dan apa coba yang paling mengerikan? Gabungan churches di Vanuatu, ada dua churches besar. Yang gue tarik itu gabungan churches besar. Nah, makanya saya bilang sama Bishop yang kemarin mengundang saya untuk bertemu dengan kakak Jeffrey yang OPM itu. Bishop hati-hati.
ketika Anda menggunakan YouTube Anda dan Anda bicara, Anda bisa dianggap berpolitik, which is nggak salah, karena salah satu salah satu cara dia bikin itu dia membuat pendidikan, itu gua ngerti, edukasi, dan itu aku appreciate sama Bishop. Tapi ketika Bishop sampai Jakarta, telepon aku, dia bilang, Bu Koni, saya sedang mau menghadap Menhan dan mau menghadap Pak Mahfud. Aku langsung marah, Bishop sebentar. Apa maksudnya Bishop ketemu Menhan dan Pak Mahfud? Mereka mau saya bajak bicara supaya bisa duduk bersama dengan si TPNPB atau OPM. Wah, gue langsung murka. Halo Bishop, be careful ya. Satu, ini negara kedaulatan Republik Indonesia. Menhan gue itu Menhan negara. Pak Mahfud kita juga negara, Menteri negara. Mereka pemberontak, nggak level lah ditemuin oleh. Jangan kan ditemuin, ngomongnya nggak level kok. Betul nggak? Satu, jadi jangan Pak Menhan saya titip ya, jangan mau demi kampanye apalagi. Kemudian Pak nggak boleh ya. Dan Pak Mahfud jangan mau juga Pak. Bapak jauh banget tinggi posisinya. Nah, baru gue ngomong gitu, Pak Bishop ngomong nggak mungkin Bu Koni, kan saya coba ceritanya tuh supaya semua orang paham sisi masing-masing. Lah besoknya apa? Si Jeffrey bikin pengumuman. Kami tunggu kehadiran Pak Mahfud MD dan Pak Menhan untuk bicara dengan kami di YouTube-nya si Pak Bishop itu, ya kan? Untuk negosiasi tentang si KKB itu. bukan tentang si Sandra. Oh, Sandra, oke. Langsung Bishop, Bu Koni apa yang diomongin Bu Koni bener banget kan? Tegur tuh, aku bilang. Nah dari sini kita bisa lihat mereka tuh seperti apa. Kemudian yang kedua yang bikin gue emosi adalah melihat si panglima perang mereka lah, jenderal siapa kagak tahu tuh, katanya bintang 3 tuh, namanya nggak jelas banget. Lihat dong, dia pakai bendera Inggris. Headband ya. What on earth gitu loh. Lu pikir aja carut di belakang lu. Nah ini juga tolong ya diklarifikasi Ambassador Owen dengan segala hormat. Ini nih ada indikasi-indikasi yang menurut kita sebagai orang Indonesia yang negara berdaulat, kita udah mulai agak terganggu gitu. Jadi Dan harus saling menghormati. iya, kita saling menghormati gitu kan. Nggak mungkin saya bikin misalnya saya jadi masuk ke pemberontak di Inggris, mau melepaskan diri dari Inggris terus saya pakai bendera Indonesia, apa rasanya? Ya itu yang kami rasakan sekarang, betul nggak sih? Nyari hati. Nyari hati pisan. Apa? Kecuali memang di belakangnya. Nah kecuali memang di belakangnya. Ya. Kalau ini ya kita ayo bertempur nih, maksudnya Oke, apa? sama Tapi Inggris. gini ya, gue mau ngomong sama para kakak-kakak OPM ini ya, atau TPNPB or whatever you name it yourself ya. Gini lah, kamu selalu bilang bahwa kamu tuh sekarang udah jadi jago banget ya. Anda mesti tahu ya, Anda tuh sejarah kamu tuh ditulis oleh Ptolemeus loh. Papua itu ditulis oleh Ptolemeus tahun 200. Oke? Sampai tiba-tiba Tidore jadi kerajaan. Ya. Kamu ke Tidore ya? Mau ke Tidore. Ini konfirmasi nih. Tidore itu menguasai seluruh Papua New Guinea dan Papua Barat, Papua semua itu dikuasai oleh Tidore. Jadi tidak pernah ada raja lokal. Yang mau aku bilang, you never lead yourself. Oke? Yang ketiga mau gue ngomong, kalau you are that good, kenapa lu nggak dari dulu tahun abad 14 melepaskan diri dari Tidore? Ya. Nggak punya emang. Karena dia bilang gini, gue nggak bisa, bukan kamu itu turunan perang. Oke, lu turunan perang, tapi lu bisa manage nggak? Bener nggak? Lu dari tahun 14, abad 14 lu udah jadi Indonesia nih, masih cuma Tidore. Lu nggak bisa kalahin, gitu loh. Lu nggak bisa jadi raja sendiri. Nah sekarang udah jadi NKRI nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kami nih walaupun gelo begini nih, gelo ajaib, tapi kalau udah nama NKRI mah ayo kita lawan, kita ajabanin, bener nggak? Weh, jangan salah. Jadi gitu, jadi apalagi tuh ada pernyataan bisa beliin pesawatnya Bu Susi. Waduh, ini udah sekuat apa nih? Jadi tolong ya Bu Menlu, saya tuh agak minta tolong, ada dua hal. Bu Menlu, tolong gerakan-gerakan Vanuatu dan kawan-kawan itu diblok lah. Saya nggak bilang Bu Menlu ngapa-ngapain, banyak hal kita udah bikin juga lah, kayak di PBB itu segala macam. Tetapi bayangkan mereka bisa meresmikan kantor yang datang Perdana Menteri Vanuatu di Wamena. For God's sake, what is happening with our country? Yang meresmikan Perdana Menteri negara lain di NKRI, aduh nggak bener banget. Kedua, buat Kakak Plate, mereka ini jadi gede banget karena di dunia internasional, karena mereka diizinkan punya website dalam bahasa Inggris menceritakan bagaimana kita tuh mengkolonasi. Ya. Disebutnya kita dikoloni, tuh mereka penjajah. kita tuh jadi penjajah baru gitu. Lah, ya kan lu bisa matiin Kakak Plate. Supaya mereka punya akses. Gue mah gak ngerti loh negara ini jadinya. Gimana coba? Apa dipikir cuman ini nggak akan jadi besar? Makanya aku jadi pelajarin kayak apa sih culture mereka, kayak apa sih kultus mereka, kayak apa sih apa. Karena kita mesti hati-hati gitu. State power yang gue pernah ngomong itu military dan ekonomi itu interventing. Jadi kalau lu Nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa. Ketika lu makin emosi, ekonomi lu makin maju, tentara lu makin besar pasti. Harus. Atau ketika lu nggak sanggup jalanin ekonomi lu, tentara lu besarin, pasti ntar ekonomi lu akan jadi besar.
kan proven. Nah ini makanya menurut aku ketika ekonomi kita gain dengan kita kembali memiliki saham terbesar, kita lupa di sana itu mesti betul-betul harusnya tentara kita tuh makin diperkuat. Dan kalau gue bilang, kalau sekarang perang yang sekarang lawan mereka nih, kan gue lucu. Begitu gue bilang, oke, kita dukung Panglima TNI, mau siaga tempur merah, siaga tempur kuning. Kan kalau karena beliau angkatan laut backgroundnya, jadi istilahnya siaga tempur merah dan kuning itu loh. Sudah sekarang udah kuning nih, anytime bisa jadi merah. Ketika merah itu udah pasukan gabungan. Yang gue bilang pasukan kuda hitamnya akan keluar. Yang selama ini kalau lu bisa ledak-ledakin Kopassus ya kan, jangan main-main, lo belum keluar di tentara super yang ajaibnya. Nah, Trimatra yang lain. jadi menurut aku itu kita mesti warning kepada mereka ya. Dan sekali lagi tidak boleh lagi ada suara-suara yang melarang Panglima TNI menggerakkan pasukan. Sampai mau ngebom juga nggak apa-apa. Tapi kita cuma minta satu. Di waktu Inggris perang kan semua dipisahkan antara masyarakat tuh, kalau perlu masyarakat tuh dikurung. Gak boleh kemana-mana, ya kan? Dimasukin barak atau dibikinin tempat khusus. Jadi masyarakat dipisahkan dari mereka. Sipilnya. Itu sipilnya. Sehingga waktu dihajar betul-betul mereka saja. Musuhnya. Bahwa kalau ada masyarakat yang kabur-kabur yang gobloknya gitu. Betul nggak? Kenapa udah tahu masuk? Sama yang gue bilang sekarang si Philip ini udah tahu itu daerah berbahaya. Kenapa lu ke situ? Ngapain lu ke situ? Ya kan? Kecuali memang kecuali ada mennya. sesuatu gitu. Nah jadi kita mesti dukung itu. Dan ini kalau sampai ada satu orang aja belain TPNPB, lu hati-hati ya, lu ngadepin rakyat Indonesia. Karena kalau kita komparasi, karena ada isu pelanggaran HAM. Gini ya, Kalau kalau menganggap saudara dilakukan pendekatan sebenarnya kalau aku lihat, kalau Ya. pendekatan saudara tuh udah sangat dilakukan kita tuh sebenarnya. Walaupun tadi kita mungkin belum mengambil aspek yang lebih strategis seperti seperti kalt kita perhatikan, agama di sana kita perhatikan ya. Tapi ini aku mau ngomong ya, rakyat Indonesia itu per Januari 2023 273 juta saudara-saudara, oke? TPNPB udah deh gua anggap paling jeleknya aja lah 720 dengan si tentara bayaran lu itu, oke? Berarti kalau lu belain satu tentara, ya kan? Lu habis komparasinya sama dengan 300-an ribu orang Indonesia. satu Yang ngelawan. TPNPB itu. Lu iya dong. Iya. Ini ya, itu kan benar gini ya. Satu TPNPB mengkhianati. Kalau satu orang aja beda membela TPNPB, satu TPNPB, lu mengkhianati 379.166 rakyat Indonesia. Kalau lu itu. mendukung. Kalau lu ngebelain itu HAM-nya si TPNPB, lu berarti menyakiti 300. HAM-nya 376.000 orang Indonesia. Jadi jangan pernah lagi bawa-bawa HAM. Terus gue ngomong apa di acara gue sama Bishop. Gue bilang tentara pemberontak paling penghancur sedunia ya TPNPB. Lu tahu kemarin apa yang dia pakai jadi shield itu supaya sampai kita jadi berantakan? Apa? Perempuan dan anak-anak. Iya. Dan mereka nyaru ke dalam. Ya itulah menurut gua tentara pemberontak paling penghancur sedunia. Jadi jangan coba-coba ganggu NKRI, jangan ngayal deh, jangan halu. Ada suara-suara menggebrak gitu ya. Menunjukkan eksistensi kita sebagai negara berdaulat gitu. Apakah kita merasa baik-baik saja, Bu? Ekonomi oke, penduduk oke. Kalau bukan baik-baik saja, Pak Helmi, menurut aku. Kita merasa sibuk-sibuk saja. Para leaders kita ini sedang merasa sibuk-sibuk saja. Komoditi oke, Betul nggak? beras oke, tinggal ngimpor-ngimpor dikit, ya mineral banyak. Ya terus sekarang semua rata-rata sibuk kampanye gitu kan. Ya, Gue tuh makanya pas kemarin 36 orang meninggal terus kok kayak diem-diem aja Kementerian Pertahanan, gue jadi bingung. Nggak ada rasa apa ya? Itu korban. Spirit of apa ya namanya? Esprit de semangat Kalau ada korps pemimpin negaranya. apa kewajibannya membuat infrastruktur diambil oleh pusat, tepuk tangan deh. Ya itu yang terjadi. Yang terjadi. Ada lebih banyak kemana-mana yang populis gitu yang loh. seperti itu. Ini yang kuharap adalah Kementerian Pertahanan mulai berpikir, Kementerian Luar Negeri mulai mendesain gitu harus Kemdagri juga. Tadi aku bahas ya secara sosiologi, antropologi, pendekatan tadi apa bishop ini semua churches atau semua. Tolong deh, itu kayaknya Pak Tito dengan segala hormat, karena menurut saya harus ada infiltrasi masuk betul-betul yang kita juga kuasai masyarakat. Karena ketika mereka sudah bicara bahwa mereka itu tanah yang diberkati Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, itu udah ngeri. Tolonglah netizen bersuara lah. Ini tuh NKRI harus kita jaga dengan darah dan air mata, bukan cuman kita hanya menggali sejarahnya, tapi coba lihat bagaimana kita harus mempertahankannya. Betul nggak? Setuju. Dan tolong bersuara, jadi gini loh, orang boleh aja ngomongin HAM-nya TPNPB itu atau HAM-nya Papua, tapi kembali ya ke hitungan saya itu, satu orang itu berbanding 379.166 rakyat Indonesia. So common sense aja lah. Demikianlah apa
apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Kun. Dan Dr. Kun ini mengharapkan agar para netizen mau bersuara di media sosial. Bagi netizen yang berwawasan NKRI, Dr. Kun ini mohon untuk bersuara lebih gencar lagi. Baiklah, segala sesuatu ada di tangan para netizen. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.